Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Anandawati, NIM B219-00087 kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Mahameru, yaitu menguji regresi linier. Pertama-tama kita menentukan nama linier terlebih dahulu, yaitu ini ya, berupa singkatan. Karena merupakan kode etik penelitian. Dan di samping nama ini ada TB yang berarti tinggi badan, BB berat badan, umur, UK ukuran celana, US ukuran sepatu. Kemudian kita masukkan data ini ke SPSS. Nah, ke SPSS. Nah, ini klik ini ya, folder. Lalu kita pilih tipe filenya ini Excel. Lalu kita cari tugas kita tadi, atau data kita tadi. Lalu klik Open. Tunggu sebentar, lalu klik OK. Data tersebut sudah masuk ke SPSS dengan tampilan seperti ini ya. Kita lihat variabel view-nya dulu ya. Nah, di sini TPBBUMEKUS itu measure-nya ini adalah berbentuk skala ya. Kecuali nama ini berbentuk nominal. Kita kembali ke database. Untuk melihat seberapa besar kualitas datanya, maka kita klik Analyze, lalu kita klik Descriptive ini ya, pilih Frequency, klik. Nah, di sini ada tulisan variabel. Nah, kita masukkan TB, BB, UK maupun US. Lalu kita klik statistik. Kita pilih mean, median, standard deviation, varian, atau SMN. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Muncul seperti ini dalam statistik. Ciri-ciri data yang berkualitas jika mean dan mediannya saling berdekatan atau saling mendekati. Ya, lihat TB, mean maupun mediannya saling mendekati, yaitu mean 158,20, mediannya 155,00, BB meannya 53,60, mediannya 52,00, UM 21,30, mediannya 20,00, UK meannya 30,67, mediannya 30,00, US-nya meannya 39,40, mediannya 40,00. Dapat diindikasikan bahwa data tersebut berkualitas karena nilai mean maupun mediannya saling mendekati atau saling berdekatan. Kemudian untuk melihat pengaruh antar variabel, kita lakukan uji regresi linearnya, yaitu klik Analyze, lalu klik Regression, nah pilih linear. Dependennya ini kita klik TB, masukkan, independennya kita pilih BB, UM, UK, maupun US. Lalu kita pilih statistik. Statistik ini kita pilih covariance matrix, lalu collinearity diagnosis, Darwin-Watson, tes Weiss ini, lalu klik continue. Pilih lagi plots. Nah, ini ada Y sama X-nya. Kita Y-nya ini pilih spreadsheet, lalu X-nya pilih zebra. Nah, lalu pilih histogram, normal probability plots. Continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini bentuk uji regresinya seperti ini ya. Kita
kita lihat sampai bawah dulu. Nah, ini ya. Jadi untuk regresi tadi, kita lihat variabel antara atau remove-nya. Hasilnya seperti ini, maka tidak ada data yang di-close karena data sudah berkualitas. Kita lihat model summary-nya. Pada model summary ini digunakan untuk menguji seberapa kuat variabel dependent mempengaruhi independen. Begitu juga sebaliknya. Bisa dilihat dari F-square-nya. Ini ya, ini adalah 0,648. Artinya variabel US, UM, UK maupun BB mempengaruhi variabel TB. Selanjutnya, kita beralih ke ANOVA. ANOVA ini digunakan untuk menguji apakah model regresi yang kita gunakan sudah tepat atau belum. Nah, kita lihat di nilai signifikannya. Nilai signifikannya ini adalah 0,000, yang berarti model regresi ini sudah tepat digunakan. Karena hasilnya kurang dari 0,01. Dan jika hasilnya 0,01, maka data tersebut tidak dapat digunakan dan punya kita sudah tepat digunakan. Karena nilainya kurang dari 0,01. Kemudian kita beralih ke koefisien. Nah, di ini kita koefisien ini menguji pengaruh antar variabel yang bisa kita lihat di kolom unstandardized bagian B ini ya. Nah, pada koefisien B terhadap BB ini. Nah, ini 0,192 yang berarti tidak ada pengaruh negatifnya. Berarti semakin ringan berat badan, maka tinggi badan seseorang akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin berat badan seseorang, maka tinggi badan semakin pendek. Sehingga akan menghasilkan asumsi yang berlawanan. Maka variabel UM ini 0,85, maka pada variabel UM dimasukkan pada variabel yang searah tidak berlawanan. Maksudnya, yaitu semakin besar umur seseorang, maka tinggi badan semakin tinggi. Sebaliknya, umur seseorang semakin muda, maka tinggi badan seseorang semakin pendek. Pada UK, ini 0,248, yang berarti ada pengaruh negatif. Semakin besar ukuran celana, maka tinggi badan seseorang makin pendek. Sebaliknya, semakin kecil ukuran celana, maka tinggi seseorang semakin tinggi. Pada variabel US, ini 3,246, yang berarti ada pengaruh positif. Berarti semakin kecil ukuran sepatu seseorang, maka tinggi badan seseorang semakin pendek. Sebaliknya, semakin besar ukuran sepatu seseorang, maka tinggi badan seseorang semakin tinggi. Untuk melihat data ini dapat diterima atau tidak, bisa kita lihat di signifikannya pada variabel BB. Ini ya. Nah, pada variabel BB nilai signifikannya 0,144. Berarti tidak ada pengaruh karena hasilnya lebih dari 0,01. Kemudian pada UM ini 0,523. Yang berarti lebih besar dari 0,01 sehingga tidak ada pengaruh. Pada variabel UK itu 0,564 yang berarti lebih besar dari 0,01 sehingga tidak ada pengaruh sama sekali. Kemudian pada variabel US, nah ini terdapat pengaruh karena nilai
nilainya kurang dari 0,01, sehingga pengaruhnya ini pada US. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mengenai uji regresi linier, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.